Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raul Zabana Palevi, NIM 2019 1011 0311 dari kelas D Hukum Pidana 2. Perkenalkan, nama saya Thalita Salsabila dari kelas Hukum Pidana 2D, NIM 2019 1011 0311 307. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama, yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam bab 22 buku 2 adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Misalnya, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Pasal ini merupakan bentuk pokok daripada tindak pidana pencurian yang untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif. Terlihat dari kalimatnya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kedua, unsur subjektif. Terlihat dari kalimatnya, yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Mengenai cara-cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini, secara garis besarnya dapat dibagi tiga. Yang pertama, memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang itu, berarti berpindah pula penguasaan yang nyata terhadap barang itu. Misalnya, A mengambil sebuah TV milik B. Dengan memindahkannya dari rumah B ke rumah A, bahkan bisa langsung menjual ke tukang tada. Dengan berpindahnya TV itu dari rumah B ke rumah A, atau dengan dijualnya kepada tukang tada, maka itu berarti kekuasaan barang itu telah berpindah secara nyata kepada A. Yang kedua, memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas. Yang ketiga, pelaku hanya melalui memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan. Yang kedua, tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam bab 24 dari pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, unsur subjektif terlihat dari kalimatnya dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang B, unsur objektif terlihat dari kalimat memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa, di mana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangannya si pelaku. Sedangkan dalam penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku, tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Dengan memperhatikan unsur dengan melawan hukum, terlihat adanya perbedaan antara pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP. Di mana dalam pasal 362 KUHP, unsur ini merupakan unsur subjektif yang dirumuskan dengan maksud memiliki dengan melawan hukum, sedangkan dalam pasal 372 KUHP, unsur ini adalah bersifat objektif, yang merupakan perbuatan yang dilarang. Barang yang dikuasai bukan karena kejahatan, artinya ya, si pelaku sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku. Sehingga barang yang ada pada si pelaku secara syah bukan karena kejahatan. Dengan dilakukannya perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, si pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur sengaja itu meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, dan ini berarti bahwa A dengan melawan hukum harus diketahui oleh si hukum, di mana si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Yang B, barang diketahui oleh si pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang. Yang C, seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain harus diketahui oleh si pelaku. Dan yang D, dikuasainya barang itu bukan karena kejahatan, juga harus diketahui dan disadari oleh si pelaku. Di sini ada contoh kasus tindak pidana penggelapan, yaitu kontraktor Rio Handa harus menerima ganjaran atas perbuatannya. Terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan divonis 2 tahun karena menggelapkan uang 1,4 miliar milik korban yang bernama Sugiharto Wijaya.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar, Majelis Hakim Pimpinan 1 Madepase menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP. Yang ketiga, tindak pidana penadahan. Perbuatan membantu melakukan suatu kejahatan. Beberapa waktu kemudian, anggapan itu saat ini telah ditinggalkan dan perbuatan penadahan dimasukkan ke dalam bab tersendiri, yaitu bab 30 buku 2 KUHP. Dari pasal 480 sampai dengan pasal 485. Tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan menada itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu. Akan tetapi, Profesor Simon pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana ini dalam bab tersebut di atas sebenarnya kurang tepat. Sebab perbuatan menada yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan itu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Dalam rumusan pasal 480 tersebut, terlihat unsur-unsurnya untuk dapat memasukkan perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini, yaitu yang pertama, unsur bersifat subjektif. Yang ia ketahui, yang secara patut harus dapat ia duga. Yang kedua, unsur bersifat objektif, membeli atau menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, sebagai pemberian, atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. Apabila kita amati rumusan pasal 480 ke 1 tersebut di atas, terlihat adanya dua kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu yang pertama, penerimaan barang yang berwujud, perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah. Yang kedua, penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, dan menggadaikan. Contoh kasus seperti penadahan laptop, menarik atau mengambil keuntungan dari hasil suatu barang. Sebenarnya perbuatan ini bukan merupakan penadahan, tetapi disamakan dengan penadahan. Di sini, hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk ke dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Sesuatu hasil itu adalah merupakan apa yang dihasilkan daripada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Kalimat yang diketahui dapat disamakan dengan pengertian kesengajaan. Dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Sedangkan kalimat yang patut diduga mengandung pengertian culpa, yang sebenarnya dapat memperkirakan atau memperhitungkan bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Yang terakhir, tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama, diartikan sebagai proses cara perbuatan memalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan, dan ada tujuan pemalsuan. Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan ilegal atau melanggar hak cipta orang lain. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya, karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan yang harus dicari
Di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan, perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas. Yang pertama, di samping pengakuan terhadap asas hak atas kejaminan kebenaran, keaslian, sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Yang kedua, berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat, maksud, atau menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan atau surat dalam pasal 263 dan pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu. Pasal 244. Atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya. Pasal 253 dan 263. Sedangkan dalam pemalsuan barang, pasal 386, sistem tersebut tidak dianut. Contoh kasus pemalsuan surat masuk dalam pasal 263, 276. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, serta tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan atau uprising dan tindak pidana pengancaman outrigging. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Tindak pidana pemerasan diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan rumusan sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan ayat 1 pasal 368 KUHP, yaitu unsur objektifnya adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang dan supaya memberi hutang. Dan unsur subjektifnya yaitu dengan maksud, lalu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sebagai contoh kasusnya bisa dilihat berikut ini. Tindak pidana pengancaman dalam bahasa Inggris, tindak pidana pengancaman ini dikenal dengan nama blackmail, sedangkan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah chantage. Ketentuan pasal 369 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan kejahatan ini dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP. Unsur objektifnya memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, ancaman akan membuka rahasia supaya memberi hutang, menghapus piutang. Dan unsur subjektifnya meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melihat unsur-unsur pasal 369 dan 368 KUHP, tampak jelas bahwa keduanya tersebut tindak pidananya mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain.
Hanya kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau pengrusakan dapat dibedakan. Salah satunya penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok dan penghancuran atau pengrusakan ringan. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok, pasal 406 KUHP ayat 1. Ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Unsur-unsur dari pasal 406 ayat 1 KUHP tersebut yaitu barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Pasal 406 ayat 2 dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, atau menghilangkan hewan tersebut milik orang lain. Nah, ini contoh kasus dari pasal 406 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, penghancuran dan pengrusakan ringan. Ketentuan pasal 407 KUHP ayat 1. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika hanya kerugian tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Unsur-unsur objektif pasal 407 KUHP ayat 1 menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan, dan unsur subjektifnya dengan sengaja dan melawan hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat penjelasan dari kami, dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.